dan juga Bapak Ibu guru maupun tenaga pendidikan dalam media yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang kali ini saya bisa bersilaturahmi secara langsung di Yayasan Camellia, yaitu di PAUD Camellia pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu dan juga pemirsa maupun juga peserta di tingkat pada pagi hari ini, pertama Yayasan Camellia yang telah berupaya maksimal dalam rangka membantu para orang tua maupun juga anak didik mengalami kebutuhan khusus dalam hal ini, yaitu lambat bicara. Saya tidak mengira dan tidak menyangka ternyata ini tadi setelah ini berkeliling ke lokasi Yayasan Camellia dari pendidikan anak sampai dengan tahun tingkat TK, ternyata luar biasa. Terima kasih. Ini kontribusi dari masyarakat di antaranya Yayasan Camellia yang membantu para orang tua yang mempunyai kesibukan maupun juga orang tua yang dalam hal ini putra putrinya mengalami kelambatan bicara. Di sini ternyata ada terapisnya dan juga tenaga ahlinya dalam rangka bagaimana penanganan anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya di TK Camellia, yaitu anak yang mengalami lambat bicara. Bapak Ibu dan juga peserta webinar yang kami hormati dan kami banggakan, atas nama Dinas Pendidikan Kota Malang mengucapkan terima kasih upaya yang dilakukan oleh Yayasan Camellia dan juga Bapak Ibu narasumber beserta Bapak Ibu peserta sebelumnya, yang semoga ini nanti akan bisa menjembatani maupun juga sekaligus mencarikan solusi kepada orang tua yang kebetulan kesibukannya ataupun juga putra-putrinya mengalami lambat bicara. Dan juga mungkin Bapak Ibu belum tahu bagaimana penanganan atau kiat-kiat yang harus dilakukan, dipercayakan, tapi tetap kami mohon pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama. Yang pertama adalah orang tua atau keluarga, dan berikutnya adalah pemerintah ataupun masyarakat lain dari masyarakat yang ini adalah pendidikan anak. Itu sekali lagi ibadah Bapak Ibu semoga mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya Yayasan Camellia dan juga Bapak Ibu pengasuh maupun bunda-bunda yang dengan kesabarannya setiap hari membimbing putra putri masyarakat yang dipercayakan di Yayasan Camellia. Berikutnya juga kami apresiasi sekali di Yayasan Camellia, perlu kami informasikan tidak hanya sekedar mengantarkan putra putri yang pendidikan tinggi, tetapi pendidikan juga tenaga ahlinya, bahkan narasumber yang pada saat ini juga tidak hanya sekedar orang yang berkecimpung di bidang pendidikan anak usia dini saja, tapi ternyata ada dokter juga banyak sekali ini S2, S1 tenaga ahlinya. Jadi terima kasih, ternyata masih banyak masyarakat yang peduli terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun di PAUD ini. Harapan kami adalah tahun kesabaran tetap kami harapkan dan juga kebersamaan orang tua, sebagai orang tua tetap menjadi tanggung jawab pendidikan kita adalah yang utama dan pertama. Kalau masyarakat ini yang Camellia ini membantu, sifatnya menghentarkan dan juga tidak bertanggung jawab murni atau bertanggung jawab secara itu mohon kerjasama yang baik antara orang tua dan juga masyarakat dan kami yang ada di yang bisa saya sampaikan nanti secara kami akan melakukan mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga nanti terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
Saat ini karena kita sudah mendengarkan sambutan dari yang tercinta Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Malang, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu Zubaidah. Bagi para peserta webinar sudah siap untuk melanjutkan materi yang akan kita dengarkan berikutnya ya. Sekarang adalah memasuki materi yang pertama yang sudah kita tunggu-tunggu juga. Ini adalah dari Ibu Naning Hartati selaku terapis dari anak-anak berkebutuhan khusus. Kami persilakan untuk menyampaikan materinya ya. Kemudian minta tolong untuk didekatkan mic-nya supaya lebih terdengar untuk seluruh peserta. Terima kasih. Oh, apakah Kak Acun terlebih dahulu yang memberikan materinya? Oke, baik. Saya persiapkan PowerPoint-nya. Kali ini Kak Acun akan menyampaikan materi tentang nilai pada anak dan cara menangani. Sebelum Kak Acun menyampaikan materi ini, Kak Acun itu bisa tayangkan video karena Kak Acun mau dulu mengajak teman-teman hebat hari ini yang lagi bersama yang sebenarnya mungkin nanti boleh disampaikan. Kak Acun selama ini mendampingi pemerintah untuk mengangkat kemudian memastikan bahwa Indonesia dalam kondisi konsentrasinya sangat baik. Ini semoga para guru waktu konsentrasinya apakah akan dalam kondisi baik-baik saja untuk dibantu kembali. Oke, coba lihat gerakan tangan kakinya sebelum audiens ini. Selama ini kami selalu mengajak semua orang tua dimanapun di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa kondisi pekerjaan dalam kondisi yang baik. Kami selalu mengajak seharusnya ada seperti ini. Ini gerakan yang sederhana yang dilakukan oleh negara Indonesia. Dan kami berharap orang bisa juga kemarin membantu dan coba tangannya seperti apa. Baik, kita lihat untuk kita yang selanjutnya kasih di terus dulu sambil menunggu selanjutnya dikeluarkan dulu dilihatkan video aja. Oke, kita dulu untuk dulu. Selama ini banyak orang tua yang mungkin tidak tahu bahwa video ini terjadi dengan penyebab yang mungkin pada masa pandemi kemarin karena beberapa saat yang lalu kami diminta konsultasi oleh orang tua yang tiba-tiba anaknya bisa berbahasa Inggris. Cuma maaf pronunciation-nya juga cara menyampaikannya masih ada yang salah. Setelah dicari tahu karena ini belajar dari YouTube. Dan ini berpengaruh sekali di saat bulan-bulan di sekolah. Para guru tidak sangat
itu nanti baru akhirnya nangis setiap kali kita nangis karena dianggap semua orang tidak nangis bahwa apa yang terjadi selama ini bagi orang tua merasa kalau kita positif kecil bisa hidup tenang itu mereka sudah bisa beradaptasi tangannya. Kalian bisa ikuti gerakan. Mohon maaf Kak Acun, ada yang menyampaikan kalau suara Kak Acun tidak jelas. Mungkin mic-nya memang harus dipegang di mungkin begitu lebih jelas ya, betul. Sudah kedengaran suara Kak Acun? Mohon maaf yang hari ini terdengar untuk ngasih kode. Karena di layar televisi yang di sini tidak muncul. Kalau dari sini, kalau misalkan dari saya sudah terdengar sudah agak lebih baik daripada yang tadi. Iya. Tapi kaca berubah seperti itu. Iya, mungkin harus begitu. Nanti mau diizin untuk mempraktekkan dulu, nanti kaca kembali. Oke, baik. Ya, nanti beberapa mandu ya untuk yang audiens mengikuti gerakan kaki. Gerakan pertama, buka, buka. Berikutnya bersamaan, intinya 1, 2, 1. Seluruh tenaga KPK pendidikan kemarin kita sama-sama untuk melakukan kembali konsentrasi sampai dengan gerakan seperti ini. Yang kanan membentuk O, yang kiri membentuk L. Oke, 1, 2, 1. Tidak apa-apa Ibu. Lagi sekarang yang kanan telunjuk dan tengah, yang kiri dari manis dan berarti 1, 2, 1. Alhamdulillah yang hari ini bisa on dipastikan untuk melaksanakan itu juga salah satu cara kami itu aktif di dunia anak dari tahun 2001. Setelah saya lulus kuliah, kebetulan mohon maaf kuliah saya di arsitek, kemudian saya sekarang harus mohon maaf, mungkin dari situ ya. Dan terima kasih hari ini saya ketemu orang yang baru pertama, ketemu beliau pertama kali di Bangka. Saya tawaran ke beliau, ke kantor beliau, dan itu saya diminta mengisi untuk tahun. Terima kasih sudah menjadi lagi. Dan saya juga alhamdulillah diperkenalkan dengan Pak Afan dengan orang yang baru lagi. Beliau ternyata sekolah kemarin saya dengan Kak Acun, kemudian saya ditanya Kak Acun pernah lumpuh ya, Kak Acun pernah ini harus jadi saya menurut orang seperti ini saya itu tidak cukup. Mungkin beliaunya tidak merasakan menjadi formal ya, melihat fase yang panjang dengan pengalaman. Kalau beliaunya sendiri beliau itu pasti sekali, karena memang kita bersama banyak sekolah di luar negeri itu karena memang mereka contoh banyak bagian itu adalah. Dan hari ini saya juga terima kasih dosen saya juga hadir Pak Asep selalu saya membimbing saya karena itu saya butuh ilmu dari beliau. Saya lagi menempuh pasca saya. Dan saya akan langsung karena terima kasih kita akan membahas tentang speed delay. Dan sebenarnya nanti saja akan kami kirimkan itu yang sudah masuk di grupnya peserta ini. Hari ini jadi hari ini boleh nanti bisa dan kalau ada pertanyaan langsung disampaikan ke pihak sekolah. Untuk masyarakat boleh ditayangkan langsung. PowerPoint-nya Kak Acun ya? Ya, PowerPoint Kak Acun. Oke, sebentar. Jadi itu apa sih sebenarnya? Kalau kita ketahui selama ini memang ini sudah pelanggaran. Tapi banyak orang mungkin masih mengartikan bahwa keterlambatan bicara itu sudah permanen ya, dan tidak bisa diobati. Padahal sebenarnya ada
makanya dengan akan dimantau oleh ini. Dan kasusnya di sekolah inklusif di outcome ini. Delay adalah lanjut. Seorang anak bisa dikatakan mengalami speed delay ketika mereka dan dia dilanjutkan. Mereka belum bisa berbicara hingga menginjak usia 2 tahun. Maaf, ini mama yang pegang Nah, monggo di sini aja Kak. Di sini. Maaf. jadi ruangan khusus ya. Iya, nggak apa-apa Kak Jun. Nah, ini yang kanan. Oke, ya. Halo, bisa dengar suara Kak Ajun sekarang? Kayaknya insya Allah lebih jelas. Iya. Ini bisa di scroll aja monggo Kak Jun. Ya. Harus diginikan. Pakai scroll ke bawah. Oh iya. Nah, Kak Jun. Berarti saya nggak bisa ngelihat ini audiens ya, langsung saya bicara ke materinya. Oke. Seorang anak bisa dikatakan mengalami speed delay ketika mereka belum bisa berbicara hingga menginjak usia 2 tahun. Jadi mohon dipastikan bahwa ayah bunda, guru-guru yang hari ini melihat webinar, mengikuti webinar hari ini, mohon dipastikan bahwa kita harus mengetahui gejala awal anak ini dipastikan speed delay itu karena apa saja ya. Keterlambatan bicara itu bukan berarti ada sesuatu yang salah sedang terjadi. Mungkin memang secara neurologis itu anak ini butuh dibantu. Jadi nanti Kak Jun akan bantu menjelaskan, walaupun mungkin Kak Jun mohon maaf bukan ahlinya, dari sedikit pengalaman yang pernah kami lakukan mendampingi anak speed delay, ini akan menjadi masukan berharga untuk para orang tua dan guru yang hari ini ikut webinar ya. Jadi penyebabnya itu cukup banyak sebenarnya. Pertama ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ini anak-anak yang tidak bisa mendengar dengan baik, pasti itu akan berefek, dia tidak akan mempunyai banyak kosakata yang harus dihafal, diingat. Karena, mohon maaf, dia tidak mendengarkan kalimat-kalimat, kata-kata yang memang itu kebutuhan dia untuk nanti bisa membantu bahasa verbalnya ya. Contohnya seperti ini. Kita kalau melihat kasus anak, mohon maaf, tunarungu ya, otomatis dia kan kesulitan berbicara ya, ayah bunda, bapak ibu, itu karena mohon maaf dari mulai kecil dia tidak bisa mendengar apapun. Automatically anak ini akhirnya mengalami gangguan pada saat pengucapan verbal. Kemudian gangguan neurologis, nanti ini pasti ahli neuroscience ya yang akan menjelaskan masalah ini. Yang jelas ini pasti ada efek juga dari kondisi saraf anak-anak atau masalah perkembangan yang mendasarinya. Terlambat bicara yang berkepanjangan bisa mengakibatkan masalah besar pada saat anak nanti dewasa. Jadi mohon dipastikan anak-anak tidak ada masalah di dalam mulut, di daerah mulut. Jadi di rongganya tidak masalah, terutama posisi lidah. Nanti Bu Nani akan bantu Kak Jun untuk menjelaskan. Apa hubungannya kondisi lidah dengan speed delay? Kemarin Kak Jun sempat sharing dengan beliau, saya dapat ilmu banyak dari beliau. Pada saat beliau mendampingi anak-anak yang mengalami speed delay yang ada hubungannya dengan rongga mulut. Gitu. Kemudian dipastikan anak tidak mengalami gangguan bicara dan gangguan bahasa. Seperti yang tadi saya contohkan, dalam masa pandemi seperti ini, ayah bunda, anak-anak itu mohon maaf intensitas dengan handphone sangat tinggi sekali. Dan dipastikan, misalnya contohnya, anak-anak kita
minta untuk menonton film anak, tapi harus dipastikan film anak apa yang teredukasi dengan baik. Kadang kita bilang Marsha and the Bear itu bagus. Oh, no, itu mengajari anak untuk usil. Karena apa? Si Marsha kan usil sekali itu sama beruang besar ya, atau apalagi kayak Tom and Jerry. Itu mengajarkan anak kan gerakannya cepat sekali dan hampir tidak ada suara. Yang dibutuhkan adalah film-film yang pelan, yang suaranya jelas, dan menyampaikannya tentang kebaikan. Pastikan jika anak-anak kita memang hari ini lagi online dengan YouTube-nya, yang dilihat adalah yang punya nilai edukatif yang tinggi. Kemudian tidak terstimulasi dengan baik. Ternyata memang banyak orang tua kadang mungkin karena kesibukannya di usia golden age, usia 5 tahun, kemudian masa tumbuh kembang, mohon dipastikan anak-anak selalu terstimulus dengan baik dalam segala hal. Motorik halus, motorik kasar, terus penyampaian verbal itu harus terstimulus dengan baik. Kak Acun mendampingi anak kebutuhan khusus di saat saya pertama kali waktu itu diizinkan Allah tahun 2007. Saya waktu itu masih punya kantor untuk menjalankan profesi saya sebagai seorang arsitek ya. Tiba-tiba ada seorang ibu yang mengantarkan putranya untuk ketemu Kak Ajun. Saya bilang kalau saya sekarang di proyek ibu gitu. Tapi ibu ini kekeh ingin Kak Ajun mendampingi anak ini. Kemudian setelah Kak Ajun melakukan home visit waktu itu, saya masih ingat tahun 2007, saya datang ke rumah anak ini dan saya mohon maaf ayah bunda, saya dilemparin barang. Jadi berulang kali dilemparin barang. Dan saya baru tahu ternyata anak ini tidak mau melihat meja, tidak mau melihat alat tulis apapun gitu ya. Dan dia tidak bicara akhirnya, dia hanya marah, melempar, melempar. Itu yang menjadi anak ini akhirnya cenderung tidak mau menyampaikan apapun. Gitu. Saya datang sampai yang keempat kalinya baru saya menemukan bahwa anak ini ternyata sangat senang dengan robot. Saya cari tahu robot itu, akhirnya saya memulai dari robot itu untuk mendekati anak ini. Ini salah satu contoh ya. Di saat saya akhirnya menggunakan robot itu, anak ini akhirnya mau bicara. Dan bahasanya semakin bagus. Karena apa? Dia nyaman ya, mungkin karena saya dianggap mengerti tentang robot itu. Awalnya dia hanya menggumam, marah gitu. Mungkin bagi orang tua, masa sih gitu. Ternyata memang benar, Kak Acun alami sendiri. Di saat anak sudah nyaman, bahagia, dia termasuk membantu kami proses treatment-nya. Karena apa? Saya juga baru tahu setelah saya kuliah ini di Pascasarjana di Neuroscience. Setelah saya kuliah memahami materi itu, saya mencari sendiri di buku-buku. Ternyata Masya Allah, saya benar-benar baru mengerti efeknya luar biasa. Dan beliaunya pernah menyampaikan ke saya, jika anak-anak tidak bahagia, jangan pernah kamu menterapi anak itu. Cuma karena apa? Selnya tidak akan pernah bisa hidup dan mensupport apa yang bisa kamu sampaikan dan kamu terapi. Bisa dibayangkan ayah bunda dan guru-guru hebat hari ini yang menonton webinar, hanya karena anak bahagia dan senang, itu bisa membantu efek terapi yang sangat cepat sekali. Dan kami sangat berterima kasih, Paut Camelia membuat sekolah yang keren, yang ramah anak. Ini pasti akan mendukung proses treatmentnya semasa anak akan didampingi di sekolah ini. Gitu. Kemudian bisa jadi anak-anak dalam kondisi autism Syndrome disorder. Jadi untuk anak autis yang suka meracau ya, pasti ayah bunda paham, atau orang tua yang hari ini menonton webinar hari ini, mendengarkan, mungkin ada saudaranya atau siapapun yang pernah ditemui, Ananda mengalami kondisi autis, pasti akan berefek ada keterlambatan bicara. Gitu. Dan terakhir ada cacat intelektual. Tidak bisa dipungkiri, kalau anak kita mengalami cacat intelektual, pasti akan berefek ke keterlambatan bicara karena mereka butuh waktu untuk memahami apa yang kita sampaikan. Apa sih efeknya kalau dalam jangka panjang kalau anak tidak bisa bicara dengan baik, mengalami keterlambatan? Pertama pasti prestasi akademik buruk sekali menurun. Sekarang sudah program Merdeka Belajar, tapi bukan berarti anak-anak tidak butuh poin untuk tahu sejauh mana kognitif mereka berkembang dengan baik.
pada saat anak mengalami keterlambatan bicara, otomatis mereka juga akan tertinggal jauh di saat mengikuti materi yang disampaikan oleh para gurunya. Yang kedua, sulit mendapatkan pendidikan yang sesuai, yang cocok. Kenapa? Karena memang otomatis dia mengalami kendala pada saat berkomunikasi. Contohnya Kak Ajun sendiri. Mungkin banyak orang tidak tahu, Kak Ajun yang sekarang harus mengisi dimanapun. Saya dulu pernah mengalami kondisi saya gagap. Saya gagap cukup lama sampai usia, kalau tidak salah, SD kelas 2 dan 3. Saya masih gagap. Apalagi kalau saya menemukan teman saya yang cenderung membuli, saya lebih gagap lagi. Karena pada saat saya nervous, gagap itu akan semakin muncul. Gitu. Selesainya ternyata tidak langsung selesai. SMP saya masih ada sedikit gagap. SMA juga gitu, karena waktu itu saya masih ingat saya belum bisa seperti ini. Waktu saya kuliah di UB tahun 96, saya menemukan teman-teman yang hebat, menurut saya ya, membantu saya untuk bisa lebih comfortable, saya bisa menikmati hidup dengan apa adanya. Maklum karena saya basically tinggal di daerah pesantren yang mungkin dengan kondisi protokoler. Kalau sekarang protokol kesehatan, kalau dulu mungkin protokoler Kak Ajun harus mengikuti apa yang harus saya perhatikan ya di lingkungan keluarga. Dan ini pasti berefek di masa tumbuh kembang Kak Ajun waktu itu. Dan terbukti saya ternyata mengalami gagap. Setelah saya kuliah di UB, itu baru gagap itu tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Karena teman saya cenderung mengajak saya untuk diskusi. Saya diajak kemana-mana diskusi. Dan itu yang bikin Kak Ajun sekarang, alhamdulillah diizinkan Allah untuk bisa selesai dan bisa lebih prepare di saat saya harus menatap bicara, bertemu dengan siapapun. Yang terakhir, sulit bersosialisasi dan rentan mengalami masalah kejiwaan. Ini memang benar, saya sempat mengalami sedikit stres waktu itu. Kenapa saya gagap ya, sampai saya akhirnya nangis waktu saya SMA, saya masih ingat saya diejek oleh teman-teman saya karena suara saya tidak jelas gitu. Saya marah dengan diri saya sendiri, kenapa saya tidak bisa seperti teman-teman yang lain yang bicaranya lancar, akhirnya dia jadi terkenal di sekolah, dia bisa ikut OSIS, dia ikut lomba-lomba. Sementara saya tidak. Saya baru merasakan benar-benar bisa menjadi diri saya itu setelah saya memang ada di Kota Malang dan saya kuliah, saya aktif organisasi, saya ikut kegiatan apapun. Ini penting ayah bunda ketahui bahwa anak-anak harus mengalami sosial terapi dari usia dini. Setelah putri saya ada di sekolah alam, dia juga melakukan homeschooling, saya merasa ada perkembangan yang saya benar-benar bersyukur sekali. Dia bisa membuat percepatan yang luar biasa karena kemampuan dia bersosialisasi terbantu dengan ketemu dengan banyak orang dan dia mendapatkan masukan, mendapatkan guru yang banyak sekali, belajar itu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Oke, lanjut. Sebentar. Ini. Oh, maaf. Ada yang kelewatan. Jika bayi tidak bersuara atau mengeluarkan suara lain saat usia 2 bulan, itu bisa menjadi tanda awal dari speech delay. Tadi sudah saya sampaikan, ini Kak Jum kasih review ya untuk diulang lagi biar ayah bunda, guru-guru hebat hari ini yang melihat, menonton, mendengarkan, bisa memahami, mohon dipastikan terutama di saat usia 2 bulan. Tanda keterlambatan bicara. Ini Kak Ajun akan memahamkan ke ayah bunda ya. Mohon untuk di saat anak usia 2 tahun, itu tandanya adalah tidak bisa mengucapkan setidaknya 25 kata. Di usia 2,5 tahun tidak bisa mengucapkan fase 2 kata uning atau kombinasi kata benda. Usia 3 tahun tidak bisa mengucapkan setidaknya 200 kata, tidak meminta sesuatu dengan nama, sulit dimengerti, bahkan jika Anda tinggal bersama mereka. Fase usia 18 bulan, biasanya anak kan kalau kita lagi ketemu, kemudian kita pamit kan dadah gitu. Dan biasanya dia mama. Mama bisa dari kan menyebut nama mamanya atau mungkin dia pengen makan. Bahasa-bahasa bayi ini, mungkin yang pernah ikut seminar bahasa bayi ya pasti paham masuk ke Ajun. Sekarang juga Kak Ajun lagi mendalami itu dengan teman-teman di Jakarta, bagaimana cara memahami bahasa bayi sejak dini agar kita tidak salah mengartikan, karena itu penting. Bahasa itu tidak hanya dengan verbal, ayah bunda, tapi juga dengan bahasa tubuh.
Bayi itu punya bahasa tubuh yang unik dan luar biasa, harus kita pahami. Bagaimana cara mengatasinya? Pada anak dengan keterlambatan bicara, pemeriksaan tumbuh kembang secara menyeluruh sangatlah penting karena bisa jadi masalah bahasa dapat muncul karena penyebab yang lain. Masalah bahasa dapat muncul karena penyebab yang lain. Mohon maaf, mungkin kalau di Indonesia belum terbiasa ya melakukan assessment. Kami berharap walaupun sekolah putra-putri ada di pelosok gitu, kalau memang bisa mengakses Kak Ajun, bisa online dengan Kak Ajun, kami akan bantu untuk memberikan gambaran bagaimana cara mengassessment sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang tua. Iya. Walaupun kita mungkin tidak bisa mengkaji secara klinis, tapi kita juga bisa memahami anak-anak kita bagaimana tumbuh kembang sebenarnya. Karena apa? Kami melihat di saat Kak Acun berapa kali melihat program di luar negeri ya, saya sangat terharu kalau di sana itu semua orang boleh berbuat untuk menolong dengan syarat memang di-coach oleh ahlinya gitu. Di Indonesia kan memang belum terbiasa ya, semuanya harus sesuai dengan kode etik profesi. Dan memang itu penting Ayah Bunda. Jadi hari ini mungkin ada psikolog atau mungkin konselor gitu ya, pasti paham apa yang Kak Ju maksudkan. Saya sendiri kan tidak pernah bisa membuka praktek karena memang secara kode etik Kak Ju tidak bisa membuka praktek. Tapi kalau menolong orang, insya Allah pasti paham ya apa yang dilakukan oleh hambanya di saat kita menolong orang. Jika kita mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Dan untuk itu, Kak Ju mohon izin, pastikan Anda sudah konsultasi ke siapapun. Kalau dengan ahlinya, alhamdulillah luar biasa. Bagi yang tidak sempat atau mungkin karena akses, karena tinggal di pelosok, tidak tahu psikolog di mana gitu ya, Anda bisa mencari kalau lagi online gitu ya, siapapun yang bergerak di dunia anak boleh Anda tanya. Semoga mereka bisa mengarahkan untuk memahamkan bagaimana cara mengatasi anak-anak yang mengalami permasalahan tumbuh kembang, salah satunya adalah keterlambatan bicara. Kemudian, cara pandangannya adalah pertama terapi bicara untuk anak terlambat bicara. Terapi mencoba untuk dengan berbagai cara contohnya mengajak anak bermain, memperkenalkan kartu bergambar atau flashcard boleh ya, yang biasa dipakai untuk anak-anak usia dini itu ya, pakai flashcard atau dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini Kak Jun sarankan juga harus kita mengeluarkan bahasa verbal yang jelas, Ayah Bunda. Mohon maaf, mungkin Ayah Bunda hari ini yang punya anak balita, kemudian mohon maaf mengajak anaknya untuk berbicara, tapi pakai bahasa bayi, misalnya, tuh, mohon diganti ya. Kita cari cara yang lebih stimulusnya untuk lebih bagus untuk verbal anak-anak, kita sampai ngajak, adik hebat, adik keren, ayo semangat cantik, seperti itu. Jadi bahasanya harus jelas karena mereka sudah bisa mendengar dengan baik. Kemudian terapi untuk anak dengan aspasia. Aspasia itu apa sih? Kesulitan untuk mengucapkan suku kata tertentu. Jadi mohon dipastikan respon pendengarannya baik, visualnya, sentuhannya bagus. Dengan melatih anak berbicara di depan cermin, dengan merekam suaranya, itu akan memberikan anak reaksi yang luar biasa. Ini sudah kami lakukan. Setiap kali ada orang tua yang mengalami kendala anaknya tidak bisa bicara dengan baik, pastikan mereka mengenal dirinya dengan baik. Salah satunya dengan di depan cermin atau dengan merekam suaranya. Terakhir, tadi yang Kak Jim bilang tentang gagap, gagap ini bisa terjadi pada siapapun dan bisa berefek karena psikis anak. Pastikan bahwa jika anak-anak mengalami gagap, mereka tidak boleh kita biarkan dan dianggap lucu. Kemudian kita minta saudara-saudara lainnya untuk membuli karena dianggap lucu, disuruh mengulang kata-kata gagap itu. Mohon tidak melakukan itu karena kasihan anak ini butuh penguatan agar bisa bicara dengan baik. Setelah ini akan dijelaskan oleh terapis kita ya, Bunda Nani, bagaimana cara terapi yang lebih keren dengan pijatan. Hasil yang lebih baik akan didapat jika dilakukan dengan deteksi lebih dini dan intervensi sedini mungkin tentang kondisi anak. Sekian dari Kak Acun, Irina serta Mas Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Silakan langsung bicara dulu. Ini langsung dipakai aja bukannya. Ini yang kanan, ini yang kiri. Biar saya nggak ini. Maaf ya, pakai begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Naning. Saya bergabung di Camellia ini 2 tahun ini ya. Mungkin ibu-ibu atau pemirsa bertanya, space delay itu apa sih? Di sini space delay adalah keterlambatan bicara. Dan PAUD Camellia ini mungkin salah satunya yang ada di Kota Malang, yang kali ini akan membuka kelas untuk keterlambatan bicara. Dan mungkin ibu-ibu bertanya atau pemirsa, kali ini saya akan mencoba menerangkan sedikit tentang apa sih space delay. Sebetulnya space delay adalah penyebab utama beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi untuk anak-anak, misalkan lingkungan yang jarang untuk berkomunikasi di sini juga berpengaruh juga, dan penggunaan gadget yang berlebihan untuk anak-anak di usia sebelum 2 tahun, sehingga mempengaruhi saraf-saraf mereka. Dan ketiga, biasanya ibu di sini merasa nyaman dengan keadaan anak yang diam, tidak rewel, sehingga dia memberikan suatu HP. Dari HP tersebut pengaruhnya sangat menyebar luas untuk pengaruh mengenai saraf otak. Jadi di sini saya mensimulasi saraf otak untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk space delay, keterlambatan bicara. Dan biasanya ibu merasa nyaman jika memberikan mainan dari HP tersebut, sehingga semua keinginan anak diturutin. Misalkan kalau dia mau makan, asal merasa nyaman dengan keadaan anak diam, sehingga selalu dipersiapkan sehingga anak jarang berkomunikasi dengan anak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PAUD Camellia. Banyak anak yang sudah berhasil ditangani di PAUD ini. Mudah-mudahan nanti dari sekolah ini yang akan dibuka oleh PAUD Camellia, banyak ibu-ibu yang ingin punya antusias mencari sekolah mana sih untuk keterlambatan bicara. Di sini tempatnya di PAUD Camellia. Dan yang perlu saya sampaikan di sini, untuk mensimulasi saraf-saraf otak anak, kita punya beberapa metode. Di sini kita lihat gambar aja langsung ya, sehingga kita bisa menerangkan lebih detail. Slide, ya, ya, untuk slide. Ya, gambar ini menunjukkan sebelum kita terapi, anak kita ajak bicara dulu, kita ajak bermain. Dari permainan ini, kita rangsang otak anak-anak untuk mengetahui bagaimana sambil kita pijat saraf kaki, kita ajak bicara anak-anak, kita ajak ngobrol, sehingga dia mau menstimulasi saraf-sarafnya dari kaki menuju ke otak. Di situ akan hormon-hormon yang kita rangsang dari saraf kaki menuju ke otak. Yang kedua ini gambar
dari telinga, mungkin ibu-ibu bisa melihat di sini pemirsa, telinga anak sampai ubun-ubun kita rangsang karena banyak hormon-hormon atau saraf-saraf yang ada pada anak-anak yang sulit bicara atau mungkin dia mengalami gangguan pembicaraan, kita rangsang saraf-saraf mereka dari otak menuju saraf telinga dulu, sehingga kelenjar-kelenjar otak yang menuju simpul-simpul saraf yang memang bisa kita stimulasi, bisa menjadikan ke saraf lidah anak cepat untuk mengeluarkan kata-kata. Lanjut. Ini juga anak ini berusia sekitar 7 tahun. Karena lambat bicara, kita mengaktifkan kelenjar-kelenjar yang ada di tenggorokan, menstimulasi saraf-saraf yang ada di tenggorokan. Kita mencoba untuk menstimulasi dari saraf yang kita pijat menuju saraf tenggorokan sehingga lidah dari anak tersebut mulai mengalami suatu enzim yang nanti untuk merangsang untuk gaya bicara dia mau dibawa kemana anak-anak tersebut lewat lidah dulu. Kita benahi dari kelenjar yang ada di lidah anak-anak ini. Dan yang kedua, gambar ini menunjukkan saya terapi anak-anak lewat kelenjar tenggorokan dulu. Untuk anak-anak ya. Ya. Ini merangsang hipotalamus anak. Semua manusia memang di otak kita terdapat hipotalamus. Hipotalamus ini nanti kita jelaskan lewat ini ya, sekolah Camellia lebih detailnya. Dan di sini saya merangsang dari ubun-ubun anak karena anak ini mengalami suatu konsentrasi yang kurang, daya konsentrasi yang kurang, sehingga untuk bicara pun sulit. Kita rangsang lewat kelenjar otak yang ada di simpul-simpul saraf tersebut di hipotalamus. Seperti itu. Mungkin detailnya nanti bisa lewat di sekolah kita, sekolah Camellia. Dan ini saraf-saraf yang ada di dekat kaki yang merangsang untuk menuju ke saraf otak sehingga menuju ke saraf yang untuk bicara anak lewat lidah. Dari lidah kita salurkan lewat telinga. Di situ banyak sekali saraf-saraf yang berpengaruh untuk keterlambatan bicara anak. Demikian. Nah, ini kasus yang amat banyak ini, kompleks ini yang saya tangani di sini, bukan hanya lambat bicara. Di sini anak ini mengalami yang biasanya kita sebut sering ngiler, ya, sering mengeluarkan air liur ya ibu-ibu ya. Air liur yang kadang banyak, kadang sedikit. Di sini pun kita rangsang dengan alat getar untuk saraf. Jadi alat getar saraf ini mendeteksi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Misalkan anak tersebut kalau sudah dibilang autism, seperti itu kita awali dengan gerakan dari saraf kaki. Kita getar dulu dari saraf kaki. Setelah itu kita lanjut pijat dengan seluruh saraf yang mempengaruhi untuk simpul-simpul saraf yang ada di otak. Dari sini juga Kak Acul ini, mungkin Kak Acul ada permasalahan sedikit ini ya pemirsa.
Kak Ajun ini punya jantung juga bisa kita deteksi dengan ini ya, pijat saraf atau stimulasi saraf lewat pijatan rotok-rotok yang kita pergunakan. Dan ini pun bisa digunakan untuk orang-orang dewasa juga. Bisa juga nanti setelah ini sekolah PAUD Kamilia juga akan segera membuka totok saraf untuk mungkin bunda-bunda yang memerlukan totok-totok saraf di sini. Jadi kesimpulan saya, space delay pada anak penyebab utamanya adalah faktor lingkungan. Namun dalam hal ini bisa diatasi dengan totok-totok saraf. Salah satunya dengan metode yang kami terapkan di sekolah Kamilia ini. Mudah-mudahan di sekolah Kamilia ini satu-satunya di Malang yang menangani space delay. Demikian keterangan saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu dan pemirsa semuanya. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk saat ini kami telah membuka sesi tanya jawab. Mohon untuk menunggu sebentar ya Bapak Ibu, kita akan memilih beberapa pertanyaan yang dikumpulkan oleh admin dari kolom chat. Setelah ini akan langsung kita pilih beberapa pertanyaan. Mohon menunggu sebentar ya, kami akan pilih pertanyaannya dahulu. Kira-kira 3-4 pertanyaan. Ibu membaca pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah langsung Bu, langsung. Ya, pertanyaan pertama, apakah dari Lia Wahyuningsi, apakah terapi bicara boleh dilakukan oleh guru atau hanya terapis saja? Ya, baik Mbak Lia Wahyuningsi, pertanyaan ini boleh dilakukan oleh seorang guru yang nanti bisa kita berlatih juga, bisa menghubungi sekolah Kamilia, karena sekolah Kamilia pun nanti segera akan membuka kursus untuk orang-orang yang akan menginginkan untuk belajar mengenai stimulasi saraf untuk anak-anak yang lambat bicara. Demikian Mbak Lia.
Ya. Apakah riwayat sering jatuh, terkena daerah kepala atau benturan saat balita yang juga mempengaruhi speech delay dengan mohon pencerahannya dari istiqomah. Ya, jatuh belum tentu ya ibu-ibu ya, belum tentu mempengaruhi juga, tapi seenggak-enggaknya pemicu faktor untuk anak-anak yang memang agak mengalami bicara agak lambat juga ada di situ, tapi bukan faktor utama, hanya mungkin penyebab ringan saja. Sehingga kalau kita biarkan, misalkan anak jatuh mengenai saraf pas di ubun-ubun atau di belakang saraf kecil kita, itu juga ada pengaruh juga untuk keterlambatan bicara. Jika anak itu sudah lebih dari usia 2 tahun, misal sebelum 2 tahun, anak itu mengalami jatuh tapi sudah bisa bicara, berarti tidak ada faktor pencetus dari jatuhnya tadi. Demikian, Ibu. Memang nggak betul. Ibu maunya terlihat. Enggak terlihat ininya, tulisannya. Gedein. Mbak bisa digedein, Bu. Oh gitu ya. Apakah penanganan speech delay biasa dengan speech delay akibat autisme itu sama atau beda kasus? Ada pertanyaan dari Aldino Yusak. Apakah penanganan speech delay biasa dengan speech delay akibat autisme itu sama? Monggo. Kalau speech delay dari anak-anak autism itu memang agak beda, agak lebih waktunya agak lebih panjang. Misalkan jika anak-anak yang bukan keterlambatan dari anak-anak autism itu lebih cepat biasanya kita atasi karena tidak punya faktor ini ya, gram bebas dari perut mereka menuju ke saraf otak. Memang beda dengan anak-anak yang punya kemampuan kurang bicara dengan anak-anak autism. Jadi hanya singkat waktunya aja untuk anak-anak yang mengalami speech delay dengan anak-anak normal. Sedangkan untuk anak-anak yang mengalami sedikit gejala autis, memang waktunya lebih panjang untuk penanganannya dan pemijatannya tetap pemijat dengan stimulasi saraf. Demikian, Mas Aldino. Baik, untuk saat ini yang pertanyaan untuk Ibu Nani mungkin bisa kita akhiri. Sekarang kita akan memilih beberapa pertanyaan yang bisa ditujukan untuk Kak Acun, nggih. Kami akan pilih dulu. Baik, untuk pertanyaan yang ditujukan kepada Kak Acun, apakah sudah dipilih admin untuk dapat dijawab segera oleh Kak Acun?
belum ada pertanyaan, Teacher Hana. Masih belum ada pertanyaan, baik. Masih dipilih lagi ya. Oke, Teacher Hana tunggu. Kak Acun dipersilakan untuk bicara, silakan. Kurang jelas ya, kurang jelas. Oke. Apakah ada tahapan-tahapan untuk mengatasi misalkan yang terakhir? Tadi berusaha untuk menjawab. Tadi yang di atas, apakah ada yang dulu mungkin ini bagaimana cara menstimulasi dan penanganan relatif pada anak yang bicara. Tadi sudah kami jelaskan ada kemudian tadi jelaskan kemudian itu dengan ilmu yang lain lagi kemudian yang hari ini yang lebih benar tadi dan kami akan berfokus dari supaya juga bagaimana cara mengatasi anaknya mengalami dan kalau kasih sebelum fokus di edukasinya ya di jawabnya tidak salah. Kemudian yang kalau sudah tidak jelas ini kasih di sini belum tidak ada masalah apa-apa. Kemudian ada lagi bagaimana cara mengatasi anak yang mengalami pubertas khususnya anak kebutuhan khusus seperti autis, tunagrahita, sindrom. Oh, ini pertanyaannya memang bukan delay dari melalui yang jelas sebenarnya bisa membantu juga ya. Oke. Jadi nanti insya Allah penanding dengan Kak Ajun atas dibimbing oleh Pak dibimbing oleh rekan yang lain kami berusaha membuat bayangan yang nanti dipusatkan di kami biaya terutama PSBB. Tapi tidak menutup kemungkinan seandainya nanti dari pihak apa dan menunjukkan kami bisa memberi konsultasi yang memang bisa kami lakukan. Insya Allah kami akan membantu. Sedikit menjawab tentang pubertas. Tidak. Pasangkan di mana? Coba tes langsung aja. Insya Allah kedengeran. Oh, tanpa ini. Mohon maaf ya, Ayah Bunda. Ini ada kendala teknis. Saya ulang ya dari awal. Tadi kan ada yang menanyakan nih tentang pubertas ya untuk anak-anak yang ABK gitu. Kebetulan memang hari ini kita tidak membahas pubertas, tapi Kak Cu mohon izin ya untuk menjawab. Kalau nanti memang diizinkan oleh owner dari PAUD Camellia, kami memang akan memfasilitasi bagi para orang tua yang ingin konsultasi
masalah anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian kalau Kak Jun dari sisi edukasinya, karena memang saya secara kode etik juga tidak diperkenankan untuk membuat uji klinis ya untuk pendampingan anak berkebutuhan khusus. Kemudian Bu Naning nanti akan pendekatan di terapi untuk sarafnya. Kalau kita mendampingi anak-anak yang mengalami pubertas, mohon dipastikan anak ini bisa memahami tentang pubertas masanya itu kan pendek ya, Bunda. Kejadiannya kan pendek, Ayah. Ayah Bunda. Jadi pastikan, saya kemarin dapat masukan dari guru besar di UM, di determinan tubuh kema itu ternyata memang dipelajari masa pubertas anak itu harus didampingi dengan baik. Dipastikan anak memahami karena ada anak yang memang mohon maaf tidak bisa dijelaskan dengan verbal. Otomatis kita harus memberikan simulasi singkat, simulasi yang simpel yang mereka bisa menangkap maksud kita. Dan mohon maaf, tidak boleh kita sekedar hanya untuk diproses itu saja. Di-coach sampai anak-anak ini benar-benar paham, bisa melewati masa pubertasnya dengan aman. Karena itu penting. Jangankan yang ABK ya, teacher, anak yang normal saja kalau nggak didampingi masa pubertasnya dengan baik, kasusnya seperti sekarang. Banyak kasus LGBT, ada anak-anak dengan file XX itu. Kak Jun berapa kali mendampingi anak dengan kasus kelainan, mohon maaf, perilaku seperti itu rata-rata karena masa pubertasnya tidak didampingi dengan baik. Dan mereka ayah bertanya dengan teknologi, bisa dibayangin ayah bunda anak-anak kami bertanya hal yang sensitif dalam masa tumbuh kembangnya dengan teknologi, tidak bersama kita. Mereka tidak trust dengan orang tuanya, tidak trust dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang hari ini mungkin putra-putri ABK mengalami pubertas, saran Kak Ajun mohon untuk didampingi oleh orang yang mengerti cara menangani anak ABK. Saya pertama kali dampingi anak pubertas itu anak Down syndrome di Kota Depok karena Kak Ajun aktivitasnya di Jakarta ya. Pada saat itu orang tuanya bingung karena perilaku anak ini berbeda. Otomatis akhirnya saya home visit dan saya menungguin sampai terjadi sesuatu yang mungkin itu dianggap orang tuanya itu yang harus saya cari tahu Kak Ajun, saya harus menjawab bagaimana. Jadi berapa hari itu Kak Ajun harus mondar-mandir untuk memastikan bahwa anak ini akhirnya bisa mengerti bagaimana melatih masa pubertas dengan baik. Anak Down syndrome tahu ya, ayah bunda, dia mengalami kondisi kemampuan intelektualnya kan jauh ya, tapi dengan bahasa hati, insya Allah, Allah itu dengan pasungannya akan membantu kita untuk menjelaskan ke anak. Ilmu apapun akan diterima sangat mudah oleh anak dengan kondisi apapun kalau kita menyampaikannya dari hati. Harus yakin. Itu yang bisa Kak Aju sampaikan untuk yang pubertas. Oh, maaf teacher, can you help me? Iya, suaranya tadi kan Kak Aju nggak jelas dan sekarang Kak Aju mungkin perlu ya ke atas lagi yang belum dijawab. Banyak sekali, Masya Allah. Ya, Oh, cadel. Kak Ajun, saya izin bertanya, bagaimana cara menangani anak yang cadel dan suaranya hanya gremeng? Oh, suaranya hanya gremeng dan cadel. Kalau tadi Bu Daning memang sudah mengajarkan untuk menapping ya. Kak Ajun sebenarnya juga belajar tapping, tapi baru. Saya mohon maaf, mohon izin karena saya juga baru. Kak Ajun kalau mendampingi anak yang gremeng itu mesti saya minta orang tuanya untuk menotok di kelenjar tiroid sambil menggunakan mohon maaf, menstimulus anak untuk mau menyampaikan vokal, ayah bunda. Jadi A sampai selesai, I sampai selesai. Kebetulan Kak Acung pernah damping kasus ini tahun 2006. Waktu itu saya mendampingi sampai dia harus ke poliklinik. Jadi akhirnya saya jadi tahu. Saya tanya ke ibunya, diajari apa ibu waktu didampingi oleh tim medis? Oh ini Kak Acung diminta meniup tisu. Jadi bunda taruh tisu ya, taruh tisu yang untuk ini kalau kita habis makan itu, kemudian nanti disuruh niup. Kalau meniup, tisu itu bisa naik turun dengan baik, itu ternyata berefek itu di rongga. Kata medisnya gitu. Kemudian ditotok kelenjar tiroid dengan huruf vokal saja, bukan huruf konsonan. Karena ada beberapa anak, mungkin dia akan loss dengan berapa huruf ya. Kayak misalnya, mohon maaf, ada anak tidak bisa bilang R, Z gitu ya. Itu memang kalau tidak kita bantu, nanti dia akan merasa bahwa itu tidak harus dihafalkan, tidak harus dimengerti. Makanya saran Kak Acung kalau nanti putra-putrinya kok tiba-tiba suka menggumam,
gremeng kalau orang Jawa bilang, pastikan gremengnya ini gremeng yang aman. Karena untuk anak sampai 18 bulan usianya, dipastikan mereka aman, bisa menirukan semua bahasa dan kata-kata dengan baik pada saat penyampaiannya. Itu. Ada lagi, teacher? Iya, boleh, boleh. Nah, yang mohon maaf yang belum terjawab nanti akan dibantu oleh tim sekolah ya. Kita akan memberikan jawaban secara offline ya, teacher. Iya, karena kita dibatasi waktu. Semoga bisa dimaklumi dengan kondisi ini the first time moment kamu Paut Camelia berkiprah, berinspirasi untuk Indonesia. Mohon maaf jika selama tadi mengadakan program webinar ini banyak kesalahannya. Ada 2 pertanyaan yang Kak Acu izin dijawab. Mohon maaf, teacher. Apakah faktor keturunan bisa menyebabkan anak speech delay? Oh ya, Bagaimana oke. cara mengatasinya kalau anak bicara kadang cuek atau tidak mau? Kadang cuek atau tidak mau. Kalau keturunan, mohon maaf, itu Kak Acu harus bertanya ke ahlinya langsung ya kalau masalah keturunan. Karena setahu saya yang paling dominan adalah masalah lingkungan. Kecuali mohon maaf anak ini mengalami hambatan. Karena anak-anak yang mengalami ABK itu memang kalau saya sekarang belajar di determinan tumbuh kembang tadi itu memang ada faktor keturunan. Salah satunya anak ABK itu ada faktor keturunan. Dan kita speed delay ini ada yang tidak karena kondisi ABK ayah bunda, tapi karena kondisi lingkungan yang tadi saya bilang, ada anak-anak memang tidak bisa bicara dengan baik karena di rumah tidak pernah diajak bicara. Contohnya gini, saya barusan mendampingi seorang anak yang sekarang dia mungkin sudah SD ya. Beliau ini sangat sibuk karena memang salah satu pengusaha di kota situ gitu. Dan beliaunya marah karena apa? Karena baru tahu kalau anaknya pada saat masuk sekolah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dan tidak bisa ngomong dengan orang lain gitu. Akhirnya konsultasi kemanapun, suatu hari Kak Acun ngisi parenting di kota itu, kemudian beliaunya minta waktu, kemudian saya tanya, Bunda berapa lama bicara dengan anak? Ya sesempatnya Kak Acun, karena saya sibuk, saya keluar kota, saya seorang notaris dan saya banyak proyek gitu. Akhirnya saya bilang ke ibu itu, Ibu bahasa ibu itu dibutuhkan anak. Jadi mohon pada saat menjelang tidur terutama gitu, pada saat anak belajar atau mengaji, Bunda sendiri ya yang nyempatkan untuk ngomong. Kalau Bunda yang ngomong, pasti itu akan jadi terapi untuk anak. Ternyata qadarullah, anak ini tiba-tiba bisa ngomong setelah ibunya tidak banyak proyek. Jadi ibunya kembali mendampingi anak ini. Dan sekarang anaknya tumbuh dengan baik di sekolah yang bonafit di kota itu. Ini bukti bahwa bahasa ibu itu adalah obat untuk anak-anak speed delay. Makanya ada penelitian yang Kak Jum pernah lihat juga. Ada bayi selama 1 bulan tidak diajak bicara, bayi itu meninggal. Begitu pentingnya bahasa ibu, bahasa-bahasa yang baik dari orang sekitarnya, membuat anak ini bisa bicara dengan baik. Dan kami berharap memang yang hari ini mengikuti webinar, pastikan bahwa anak-anak kebutuhan hatinya, kebutuhan berkomunikasinya dengan kita itu terpenuhi dengan baik. Itu ya. Teacher, one skin please. Ya, terakhir ya, ini ada yang sangat menarik. Apa, teacher? Mau bertanya, bagaimana cara penanganannya jika di sekolah kita ada anak autis yang selalu melakukan pergerakan cepat dengan langsung memukul kita. Oh, iya. Saat kita mau ajak bicara begitu, padahal sudah kontak mata. Iya. Ini Kak Cu langsung, ini yang ceritakan pengalaman Kak Cu mendampingi anak-anak seperti itu. Saya pernah waktu itu mendatangi seorang anak yang ibunya di depan saya juga dipukuli, dilemparin gitu. Kemudian akhirnya saya minta untuk pintu ditutup, saya ada di ruangan dengan ibunya, dan ini berkeliling, benar berkeliling cepat sekali, sekali-sekali barang itu dijatuhin, di apa gitu. Saya akhirnya duduk dengan tenang, saya tanya ke ibunya, Ibu nama anak ini siapa gitu. Believe or not, ya ini yang terjadi. Jadi saya tiba-tiba melihat sebuah perubahan yang signifikan. Pada saat saya duduk, kemudian saya nyebut namanya, saya zikir aja, ya Allah, adik Raffi, ya Allah, adik Raffi, ya Allah, izinkan, ya Allah. Tiba-tiba saya hanya memanggil, adik Raffi, maaf adik Raffi, ini Kak Acun, boleh bicara nak? Belum mau. Sampai berulang berapa kali, tiba-tiba adik Raffi ini duduk di pangkuan saya, kemudian saya mengambil buku, dia melihat buku itu, saya hanya memakai telunjuk saya, ini apa nak, ini apa nak, ini apa nak. Terus dia ngomong meracau, ada jelas, ada tidak. Minimal dia mau tenang pun. Ternyata, mohon maaf, itu bukti walaupun kita tidak sedarah dengan anak ini, di saat kita beban tulus, totalitas mau
insya Allah Allah akan berikan kita kemampuan untuk bagaimana caranya mendampingi anak ini. Dan selalu ada solusi di depan mata. Kami berharap hari ini yang mungkin webinar, semua masalah anak itu, mohon maaf, obatnya di orang tua, ternyata ibu ya, terutama ibu. Karena 9 bulan ibu sudah mengandung, dan pendidikan karakter terbaik itu di saat anak-anak masih dalam rahim. Kalau hari ini ada orang tua yang memiliki anak ABK, saya mohon maaf, saya selalu menyampaikan di forum manapun, itu bukan anak ABK, itu anak langit. Itu titipan Allah, tidak semua orang tua sanggup menerima anak langit, dan hati-hati, doa anak langit itu luar biasa mustajab. Jagalah sekuat mungkin, Allah akan mengganti surga yang berbeda dengan orang-orang lain. Dan kami mohon maaf atas keterbatasan waktu. Semoga hari ini semuanya dimudahkan oleh Allah. Kita dijaga di masa pandemi seperti ini, kita masih ada waktu untuk belajar bersama. Dan kami mohon maaf atas semua kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan sudah dijawab. Sekarang adalah sesi foto bersama ya. Nah, ini sudah ditunggu. Baik, ada yang belum di-admit, Teacher Ana admit dulu untuk bisa masuk. Sekarang sudah boleh menyalakan videonya kembali karena kita mau foto bersama. Oh, sudah banyak yang muncul. Wah, ibu-ibu guru dan teman-teman cantik semuanya. Alhamdulillah, udah muncul. Oh, seperti ini. Oke, baiklah. Coba Teacher Hana lihat ya. Saya lihat ada berapa. Di sini sih tertulisnya partisipan ada 94 orang. Yang mendaftar memang sangat banyak sekali dan kami sudah berusaha semampunya. Ada yang sudah bisa terlayani dengan baik, ada yang belum. Kami mohon maaf. Baik, coba ya. Saya periksa lagi ada yang sudah dinyalakan atau belum. Oh, boleh kalau yang mau merapikan rambutnya dulu atau jilbabnya dulu atau bagaimana boleh, silakan. Ya, oke. Oh, ada yang masih belum nyala videonya. Baik, kita tunggu dulu yang belum nyala bisa dinyalakan karena kita mau berfoto. Coba ya. Oke. Fotonya saya upayakan. Oh, coba. Ada yang belum nyala. Yang belum nyala. Siapa ya? Baik, sudah siap tersenyum semuanya? Oke, sebentar. Saya mulai foto yang pertama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Smile. Oke. Kalau sekali lagi. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Kemudian lagi. Banyak sekali fotonya ya. Oke, baiklah. Satu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Masih ada lagi, jangan khawatir Bapak Ibu. Masih ada lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke. Terakhir satu kali lagi. Banyak ya. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Foto sudah dilakukan.
Oke, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah selesai sesi webinar ini, fotonya juga sudah. Untuk penutupan yang dapat saya sampaikan adalah, pertama, terima kasih telah menyaksikan webinar ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya, kami berusaha melayani yang terbaik, kalau ada yang masih kurang, mohon dimaafkan. Insya Allah nanti kita kalau menyelenggarakan lagi lebih baik. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, nanti ini selama kita dari awal sampai akhir webinar ini, atas info dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, akan ada liputannya di Instagram dan websitenya Diknas Pemerintah Kota Malang. Mungkin harus nunggu beberapa waktu dulu ya, mungkin misalkan beberapa jam begitu, nanti bisa disaksikan di monggo dicari liputannya di websitenya Diknas Kota Malang. Kemudian yang ketiga, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab akan diupayakan untuk dapat dijawab secara offline. Nanti akan kami upayakan lagi. Kemudian yang terakhir juga, Bapak Ibu sekalian juga jangan lupa kalau ingin bermain ke PAUD Kamilia, karena kami sudah dengan resmi membuka layanan PAUD Kamilia Speech Delay Center. Jadi memang ada 2 layanan PAUD Kamilia untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang spesifik ke anak-anak keterlambatan bicara. Yang pertama adalah sekolah inklusi, maksudnya di tingkat KBTK, tetapi melayani anak-anak berkebutuhan khusus di bagian terlambat bicara, atau ada yang bisa datang hanya untuk terapi saja. Jadi misalnya tidak bersekolah di KBTK di PAUD Kamilia, tetapi kami juga melayani terapi untuk anak-anak yang keterlambatan bicara. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang dengan ciri-ciri yang lainnya atau kebutuhan yang lainnya, untuk saat ini mungkin belum bisa dulu. Tapi kami tunggu ya untuk Bapak Ibu guru sekalian untuk main-main ke PAUD Kamilia. Mudah-mudahan silaturahimnya tetap terjaga. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.